Saga Sang Penguasa Jagat, Maung Bandung dan barisan kesatria penakluk Cakrawala. Di jantung tanah Pasundan, di mana tanahnya diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, lahir sebuah legenda yang bukan sekadar nama, melainkan manifestasi dari amukan alam dan titisan dewa peperangan. Persib Bandung tidak sekedar memilih identitas. Mereka memanggil ruh penguasa hutan untuk menyatu dalam setiap tetes keringat pemainnya dan setiap embusan nafas pendukungnya. Gema syahdu yang meruntuhkan langit. Era 1990-an. Pada medio 1990-an, jagat sepak bola seakan berhenti berputar ketika lagu Jung Maju Maung Bandung karya sang maestro Raden Aang Kusmayatna berkumandang. Lagu itu bukan sekedar rangkaian nada, melainkan mantra keramat yang mampu membangkitkan singa mati dan menggetarkan fondasi bumi. Sejak saat itu, julukan Maung Bandung melekat bak kutukan suci yang tak terhapuskan, menciptakan badai biru yang mampu menenggelamkan nyali lawan bahkan sebelum peluit pertama ditiupkan. Bobotoh, kesatria pelintas batas yang tak mengenal gentar. Di balik keperkasaan sang Maung, berdirilah Bobotoh, barisan kesatria setia yang jiwanya telah ditempa oleh api keberanian harimau. Bagi mereka, batas kota hanyalah garis di atas kertas. Saat kaki-kaki mereka melangkah keluar dari tanah Parahyangan, mereka membawa wibawa gunung berapi yang siap meledak di kandang lawan. Tak ada satupun kekuatan di muka bumi, tak ada intimidasi dari supporter manapun yang mampu menggetarkan sehelai rambut pun di kepala mereka. Di bawah langit kota manapun mereka berpijak, Bobotoh berdiri tegak bak raksasa yang tak tergoyahkan. Jiwa maung yang bersemayan dalam dada mereka membuat rasa takut menjadi kosakata yang asing, mengubah stadion lawan menjadi panggung kejayaan mereka sendiri. Filosofi sang predator puncak yang tak terjamah. Maung Bandung bukanlah sekedar hewan buas dalam jeruji besi. Ia adalah predator tunggal yang menguasai rantai makanan di Cakrawala Hijau. Keberaniannya setajam kilat yang membelah kegelapan. Ketangkasannya melampaui kecepatan cahaya, dan kekuatannya mampu meratakan gunung-gunung kesombongan. Persib berdiri di atas singgasana sepak bola bukan untuk sekedar bermain, melainkan untuk memancarkan aura teror yang membuat lawan gemetar hingga ke sumsum tulang. Dibentengi oleh jutaan doa Bobotoh yang menjadi perisai gaib tak tertembus. Manifestasi ruh Sunda dalam 11 kesatria. Bagi para Bobotoh, maskot harimau ini adalah darah yang mengalir di urat nadi dan nafas yang menghidupkan raga. Ini bukan sekedar logo di dada, melainkan reinkarnasi budaya Sunda yang dibawa ke medan pertempuran. Setiap kali Persib berlari di lapangan hijau, itu adalah representasi dari kebangkitan macan-macan peradaban yang haus akan kemenangan. Semangat juang mereka adalah api abadi yang tak akan padam meski disiram air samudra. Sebuah ikatan batin antara tim dan Bobotoh yang kekuatannya mampu memindahkan poros dunia dan membungkam seisi jagat raya. Kelahiran sang penguasa cahaya, Prabu, sang maung keemasan yang mengguncangkan Arcapada. Jika sejarah adalah sungai, maka tanggal 25 Desember 2018 adalah air terjun raksasa yang mengubah arah aliran takdir Persib Bandung selamanya. Di hari yang sakral itu, manajemen Persib melakukan sebuah ritual agung, melahirkan kembali ruh sang legenda, Prabu Siliwangi ke dalam sosok fisik yang kini dikenal seantero jagat sebagai Prabu. Manifestasi keagungan yang menyilaukan mata. Prabu bukanlah sekedar boneka kapas atau kostum belaka. Ia adalah reinkarnasi cahaya yang dibungkus dalam bulu-bulu keemasan secerah matahari pagi, dengan corak hitam legam yang melambangkan ketegasan hukum alam. Dibalut jersey biru suci, Prabu berdiri sebagai sosok yang energinya mampu menghidupkan mesin-mesin yang mati, kekuatannya sanggup meruntuhkan tembok-tembok pertahanan lawan, namun pribadinya tetap membawa kehangatan yang memeluk jiwa jutaan Bobotoh. Ia adalah paradoks yang indah, sosok predator puncak yang ditakuti lawan hingga ke liang lahat, namun menjadi sahabat yang paling menyenangkan bagi setiap anak manusia di bumi Pasundan. Momen keramat, ketika kepala maung menjadi mahkota kemenangan.
Sejarah sepak bola dunia sempat terhenti sejenak, menahan nafas dalam keheranan saat sebuah peristiwa viral melegak di jagat maya. Di balik kostum yang membara itu, sosok Muhammad Purnama Suherman menjadi saksi bisu sebuah momen magis. Dunia tersekiap ketika sang gladiator lapangan hijau, Ciro Alves, meminjam kepala sang maung untuk diletakkan di atas singgasana pundaknya. Dalam selebrasi gol yang melampaui logika itu, terjadilah penyatuan ruh. Ketajaman pemain dan kewibawaan maskot menyatu menjadi satu entitas penghancur. Foto itu bukan sekedar gambar, itu adalah prasasti digital yang membuktikan bahwa identitas maung telah mendarah daging dalam setiap sel tubuh para pemain Persib. Benteng budaya dan teror di lapangan hijau. Kehadiran Prabu telah mempertegas identitas Persib bukan lagi sekedar klub sepak bola, melainkan kerajaan budaya Jawa Barat yang tak tertandingi. Prabu adalah simbol yang membuat lutut lawan beradu karena ketakutan bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di rumput stadion. Bagi tim lawan, melihat sosok Prabu di pinggir lapangan adalah melihat nasib buruk yang sedang tersenyum. Ia adalah pengingat bahwa mereka sedang bertamu di rumah sang raja, di mana setiap jengkal tanahnya dilindungi oleh auman gaib sang maung Bandung. Bersama jutaan bobotoh yang setia, Prabu kini berdiri sebagai ikon abadi yang kemasyurannya akan terus bergema hingga ke ujung waktu.